Hai hai hai, halo anak-anak hebat, selamat pagi, ketemu lagi sama Bu Rina. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema yang keempat, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3 ya. Untuk materi ini nanti bisa kalian lihat di buku paket halaman 114 sampai dengan 127. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk materi esensial yang akan kita pelajari hari ini ada 4 muatan, cukup banyak. Yang pertama ada muatan PJOK, kita akan belajar tentang permainan mengoper bola. Untuk bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang ciri-ciri tempat bermain yang bersih dan aman. Kemudian untuk muatan SPDP, kita akan belajar tentang karya 3 dimensi. Kemudian untuk matematika, kita masih akan belajar tentang ruas garis pada bangun ruang. Untuk yang pertama, silakan anak-anak perhatikan bacaan berikut ini. Tempat yang bersih, aman untuk bermain. Tempat bermain itu harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk dan dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Nah, dari bacaan ini, informasi apa yang kamu peroleh dari teks ini? Nah, kalau anak-anak perhatikan, teks ini berbicara tentang tempat bermain yang bersih, aman untuk bermain. Nah, bagaimana tempat yang bersih dan aman untuk bermain itu? Tentunya tidak ada sampah yang berserakan. Alat-alat bermain tertata rapi. Kemudian, ketika ada genangan air dan kotoran harus segera dibersihkan. Karena itu akan mendatangkan penyakit. Genangan air menjadi sarang nyamuk, nanti bisa menjadi penyakit demam berdarah. Kemudian kalau ada kotoran nanti lalat hinggap, kemudian hinggap di kotoran tadi, kemudian di makanan kita membuat kita menjadi sakit perut. Nah, kemudian bagaimana tempat bermain yang aman itu? Kalau anak-anak perhatikan ketika sedang bermain itu biasanya nanti di halaman itu atau di tanah itu ditemukan ada yang namanya pecahan-pecahan kaca atau kerikil yang berserakan. Nah, kalau anak-anak menemukan hal seperti itu, segera ambil dan dibuang ke tempat yang aman, supaya kalian dapat bermain dengan nyaman di situ. Karena nanti kalau ada pecahan kaca ataupun kerikil, nanti bisa membuat kaki kalian menjadi cedera, misalkan kalian jatuh atau kena pecahan kaca itu. Nah, itu adalah tempat bermain yang bersih dan aman. Jadi, tidak ada sampah, jika ada genangan air dan kotoran segera dibersihkan, menemukan pecahan kaca atau kerikil yang berserakan segera dibuang ke tempat yang aman, agar kalian bisa bermain dengan aman dan nyaman di tempat itu. Nah, kemudian kita akan belajar muatan PJOK, yaitu tentang berolahraga. Nah, ketika anak-anak berolahraga, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah harus melakukan pemanasan. Nah, kenapa kalian harus melakukan pemanasan? Supaya menghindari cedera, supaya otot-otot kalian tidak cedera. Nah, dalam pemanasan itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Contohnya bisa dengan permainan atau gerakan melenturkan tubuh. Nah, gerakan melenturkan tubuh itu bisa juga dilakukan dalam bentuk permainan mengoper bola dari depan ke belakang. Nah, jadi sebelum berolahraga harus melakukan pemanasan. Tujuannya supaya otot-otot kalian tidak cedera.
Nah, dalam pemanasan itu biasanya ada gerakan melenturkan tubuh. Gerakan melenturkan tubuh itu bisa juga dilakukan dalam bentuk permainan sederhana, seperti permainan mengoper bola dari depan ke belakang. Nah, ini adalah contoh permainan mengoper bola dari depan ke belakang. Ini adalah permainan yang dilakukan dalam tim atau regu. Jadi membutuhkan adanya kerjasama antara teman yang satu dengan teman yang lain. Nah, di sini ada beberapa bagaimana cara melakukan permainan mengoper bola. Yang pertama, bagilah temanmu menjadi beberapa kelompok. Yang kedua, semua anggota kelompok berbaris berbanjar, depan ke belakang. Berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu. Anggota terdepan memegang bola dengan kedua tangan. Kemudian, operkan bola lewat atas kepala dari depan sampai ke belakang. Lakukan perlombaan dengan kelompok lain. Kelompok yang paling cepat mengoper bola sampai ke belakang adalah pemenangnya. Nah, ini adalah cara-cara yang harus kita lakukan ketika permainan mengoper bola. Nah, permainan mengoper bola ini merupakan contoh permainan yang dilakukan secara beregu atau berkelompok. Dalam permainan beregu atau berkelompok itu dibutuhkan dengan yang namanya kerjasama atau kebersamaan atau kekompakan. Nah, sikap-sikap apa saja yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain atau kebersamaan dalam bermain? Yang pertama, harus ada saling pengertian. Yang kedua, tidak bersikap ingin menang sendiri. Ketiga, bermain dengan sportif. Keempat, menjaga kekompakan. Kelima, bermain sesuai aturan. Keenam, bersikap lapang dada ketika mengalami kemenangan ataupun kekalahan. Jadi ketika kalian bermain, ada sikap-sikap yang harus kalian miliki agar terwujud persatuan. Apa saja itu? Harus saling mengerti, tidak bersikap ingin menang sendiri, bermain itu harus sportif, harus menjaga kekompakan atau kerjasama, bermain sesuai aturan, dan bersikap lapang dada jika kalian mengalami kemenangan ataupun kekalahan. Kemudian, kita akan belajar tentang karya 3 dimensi. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang karya 2 dimensi dalam bentuk gambar dan lukisan, sekarang kita akan belajar karya 3 dimensi. Siapa yang masih ingat dengan ciri-ciri karya 3 dimensi? Ya, tentunya memiliki panjang, lebar, kemudian volume atau ruang. Dan bisa dilihat dari sisi manapun. Kalau yang kemarin yang 2 dimensi kan hanya dilihat dari sisi depan dan hanya memiliki panjang dan lebar. Nah, untuk sekarang karya 3 dimensi yang akan kita pelajari adalah karya 3 dimensi yang terbuat dari bahan alam, yaitu tanah liat. Yang pertama itu ada teko dan cangkir, kemudian ada tempat pensil, kemudian ada boneka, kemudian ada vas bunga. Teko dan cangkir, tempat pensil, boneka, dan vas bunga ini adalah kerajinan yang terbuat dari tanah liat atau sering kita sebut gerabah. Nah, kemudian bagaimana cara membuat kerajinan dari tanah liat? Yang pertama, siapkan tanah liat dan air secukupnya. Yang kedua, siapkan triplek atau papan kayu sebagai alas. Yang ketiga, siapkan gambar rancangan atau model. Yang keempat, tempatkan tanah liat di atas triplek atau papan kayu sedikit demi sedikit. Yang kelima, pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan. Yang keenam, tambahkan bahan jika kurang, sebaliknya kurangi bahan jika berlebih. Sempurnakan bentuk dengan alat bantu. Berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail dan dihaluskan. Itu adalah cara membuat kerajinan dari tanah liat. Nah, kemudian kita akan belajar mengenal ruas garis pada bangun ruang, yaitu pada bangun prisma segitiga. Kalau kemarin sudah kubus dan balok, sekarang prisma segitiga.
Ini adalah gambar prisma segitiga. Bangun ini disebut bangun prisma segitiga. Bangun prisma segitiga ini beri nama bangun prisma segitiga A, B, C, D, E, F. Nah, bangun prisma segitiga ini memiliki berapa ruas garis? Mari kita hitung bersama-sama. Yang pertama, ruas garis BC, ada ruas garis CD, ada ruas garis BD, ada ruas garis FG, ada ruas garis GH, ada ruas garis FH, ada ruas garis BF, ada ruas garis CG, ada ruas garis DH. Jadi, prisma segitiga memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ruas garis. Nah, untuk selanjutnya, tugas daring hari ini yaitu tugas daring bahasa Indonesia. Menurut kalian, bagaimana tempat bermain yang bersih itu? Sampaikan dalam bentuk voice note ya. Kemudian, untuk tugas matematika, tunjukkan ruas garis pada bangun ruang halaman 123. Silakan buka buku paketnya, halaman 123, tunjukkan ruas garis pada bangun ruang itu. Tidak usah digambar ya, Kak, langsung kalian menyebutkan berapa ruas garisnya. Oke? Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semangat belajar ya anak-anak. Tentunya selalu patuh pada nasihat orang tua dan tetap semangat. Salam sehat untuk kalian semua. Terima kasih.